Hai, balik lagi di Poscamp-nya IKIP GRI Bojonegoro. Nah, di hari ini teman-teman semua balik lagi bersama Alin di sini. Dan tentunya kita juga menghadirkan nih narasumber kita, yakni mahasiswa berprestasi. Amin. Di mana mahasiswa berprestasi ini membuat yakni suatu media pembelajaran yang namanya Problem Box. Nah, langsung saja kita hadirkan hari ini ada Mbak Ani Lailatul Nadhira. Halo. Halo. Kabar baik Mbak Ani hari Alhamdulillah ini? kabar baik. Ya. Sebelumnya nih untuk teman-teman semua, kita ini sudah ya yang namanya menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu kita nih izin untuk lepas masker dulu. Iya. Coba maskernya dilepas dulu biar kelihatan terpampang nyata. Betul, biar kelihatan wajahnya ya. Benar sekali. Mbak Ani, ini Iya. sebenarnya dari prodi dan tingkat berapa sih, Mbak? Oke, saya sendiri itu dari prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat 4. Tingkat Oh, akhir ini ya. tingkat akhir ya. Sudah hampir keluar. Hampir keluar. Sudah hampir Iya, wisuda. hampir lulus. Iya, doakan dia semoga Alhamdulillah, skripsi lancar. Amin. Tepat waktu juga. Amin. Nah, ini Mbak Ani sebenarnya kesibukannya akhir-akhir ini apa sih selain bikin produk box Oke. ini? Kalau kesibukannya sih yang pasti utamanya kuliah ya, lagi ngerjakan skripsi juga. Iya. Kemudian kalau di rumah sih ngajar bimbel. Ngajar bimbelnya itu dari anak SD juga, SMP. Sehari-harinya sih itu kesibukannya. Iya, Ya. pokoknya kuliah dan juga ngajar bimbel Iya, di betul. rumah. Nah, kalau di kampus sendiri ini kan sudah tingkat 4. Iya. Kalau di tingkat 1, 2, 3-nya pernah ikut UKM apa sih Mbak Ani? Pernah dong. Saya itu pernah ikut UKM tari. Oh, ikut ya. UKM tari yang gini-gini gitu ya. Yang nari-nari. Yang nari-nari di depan orang itu ya. Ikut UKM tari itu aja sih UKM-nya. Oh iya. Sama ikut HMP. Oh, ikut HMP, aktif di HMP juga dulunya ya. Iya, alhamdulillah. Nah, langsung nih kita bahas yang namanya si problem box ini. Oke, Sebenarnya problem box ini apa sih Mbak Ani? Oke, dari namanya aja itu udah kelihatan ya, problem box. Iya. Problem kan permasalahan, iya. box itu kotak. Jadi problem box itu sebuah alat peraga atau media pembelajaran yang berbentuk kotak. Oh, gitu. Iya, ya yang mana nanti di dalamnya itu ada ketika dibuka itu ada 4 sisi. Masing-masing sisi itu nanti menjelaskan tentang gambar atau ada gambar-gambar tentang norma-norma yang berlaku ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, sama di lingkungan keluarga. Nah, gambar-gambarnya itu tentang permasalahan perilaku yang sesuai dengan norma ataupun yang tidak sesuai dengan norma. Jadi kenapa sih dikatakan problem box? Salah satunya karena gambarnya itu tentang permasalahan-permasalahan norma gitu. Yang mana nantinya itu harus dianalisis oleh siswa. Dan yang kedua, kenapa sih kok problem box? Karena kemarin tuh ya waktu PPL pakai itu model pembelajaran problem based learning. Jadi sekalian aja gitu ya. Sesuai gitu ya. Pembelajaran yang berbasis masalah gitu. Iya. Oke, itu sih. Memang jadi problem box ini memperlihatkan permasalahan tentang norma-norma. Iya, Jadi betul. siswanya jadi lebih paham, tahu Betul sekali, gitu iya, ya. iya. Nah, jadi selanjutnya nih sebenarnya kegunaannya apa sih Mbak Ani dari problem box ini? Oke, seperti kita tahu ya, media pembelajaran itu kan alat peraga yang digunakan untuk digunakan guru untuk menjelaskan materi bisa, untuk mempermudah siswa memahami suatu materi. Jadi fungsi utama dari media problem box ini yaitu lebih memahamkan siswa tentang perilaku yang sesuai dengan norma ataupun yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Gitu loh, biar siswanya lebih jelas, lebih menarik. Kadang kan kalau coba disuruh baca-baca buku gitu kan malas sendiri, ya. bosan sendiri. Betul, gitu. iya. Jadi kalau ya, ada medianya kan lebih enak. lebih tertarik, menarik gitu. Lebih seru. Oh, jadi ada gambarnya. Iya betul. Nah, setelah kegunaan terus problem box itu apa? Sebenarnya proses pembuatannya sendiri seperti apa sih Mbak Ani? Untuk proses pembuatannya sih bisa dikatakan cukup mudah juga ya. Karena kan saya itu mengerjakan ini, membuat tuh kurang lebih 1 hari itu selesai. Oh iya? Iya, selesai. Wah, cepat sekali benar. Prosesnya cukup mudah. Alhamdulillah iya, berarti. cukup mudah karena kan bahan-bahannya juga mudah ditemui ya. Oh, Dari gitu. kardus, kemudian Iya. kayak kertas-kertasnya, kertas kado, mungkin pita dan aksesoris pernak-pernik lainnya kan juga mudah didapatkan gitu. Di toko-toko juga banyak yang jual. Cukup mudah juga dan carinya nggak juga terlalu mudah, lama. benar. 1 hari insya Allah selesai. langsung selesai ya. Tapi mungkin kalau mau dikembangkan lebih bagus lagi. bisa lah untuk 1, 2, 3 hari bisa. Karena Kalau soalnya ngebut juga ya mudah. 1 hari. Karena kan juga kan itu waktu PPL
Gimana? bisa dikatakan mendadak juga sih untuk urutan majunya jadwalnya. gitu, iya. Jadi kurang lebih berapa ya? Kalau nggak salah Hamin 3 hari baru tahu kalau saya maju pertama. Oh iya, namanya Ngebut kan sih. A ya, depannya A. Iya betul, nama A kan pasti depan kan ya. Bener, nah itu. Jadi ya 2 hari itu masih bingung sih, ini mau bikin buat apa? apa gitu ya. Yang sesuai awalnya juga bukan ini sih. Oh gitu. Awalnya itu mau buat kayak apa ya? Papan norma gitu loh yang digulung, yang dicantolkan. Tapi bingung nanti nyantolnya di apa. Gimana, Jadi gitu. ya udah deh pakai ini. Yang ini aja. Hamin Papan 1 box aja. baru dapat idenya. Akhirnya selesai Iya, juga. alhamdulillah selesai. Mau nggak mau ya harus selesai. Ya, harus lah. selesai. Bener. Nah selanjutnya nih, sebenarnya media yang namanya Problem Box ini itu apakah sudah sesuai dengan yang namanya KIKD? Oh, alhamdulillah udah sesuai ya. Karena kan Sudah sesuai. media pembelajaran ini dibuat kan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Oh, gitu. Kebetulan saya itu dapat materi tentang norma dan keadilan, itu KI 4, KI yang berhubungan dengan keterampilan ya. Oh, iya. Kemudian KD-nya itu 4.2, yaitu mengampanyekan perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keadilan. Nah, jadi menurut saya sudah sesuai karena di dalamnya itu kan ada gambar-gambar permasalahan yang menjelaskan, oh ini loh perilaku sesuai norma agama di masyarakat, oh ini loh yang nggak sesuai. Oh gitu. Jadi itu Biar siswa kelihatan. biar tahu langsung gitu. Oh, Alhamdulillah insya Allah sudah sesuai. Makanya jadi juara 1 karena sudah sesuai. Dan selanjutnya nih, dari si Problem Box ini manfaatnya untuk para siswa itu apa sih Mbak Ani? Manfaatnya ya yang utama ya itu bisa memperjelas atau yang utama bisa melatih kemampuan siswa untuk menganalisa suatu masalah. Kan itu nanti hanya ada gambar saja. Oh, iya. Ketika gambar dibagi, siswa itu harus berdiskusi, oh kira-kira ini termasuk pelanggaran norma apa atau termasuk penerapan norma apa, kemudian apa akibatnya, sanksinya apa. Jadinya kan dengan adanya media ini, selain siswa tertarik, siswa bisa lebih paham, kemampuan untuk berpikir, kemampuan menganalisa masalah itu ada gitu loh. Jadi biar lebih paham. biar lebih yang paham penting manfaatnya. itu. Iya, mempermudah guru juga untuk menjelaskan. Jadi iya. nggak monoton ceramah terus gitu, nggak kan Bikin bosan. ngantuk ya. Pengalaman kan gitu juga ya Iya, kalau kita sekolah bener-bener. dulu. Nah daripada nih teman-teman pasti kan penasaran seperti apa sih bentuknya, langsung saja kita Oke. hadirkan si Problem Box ini seperti apa sih Mbak Ani? Silakan bisa diperlihatkan biar Oke, ini lebih diperlihatkan jelas ya. Oke, nah jadi bentuknya memang box. Iya, box namanya kan juga dari box. namanya problem box ya. Iya, namanya Problem Box. Nah kita coba buka ini mungkin Mbak Ani ya biar Oke. kelihatan. Kira-kira apa ya ini isinya ya? Jing jing jing. Tebak dong. Apa ya? Oke, dibuka ya. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Cincin, wow, batik-batik merah putih. Iya, ini Seru banget. juga mengenalkan batik ya. Oh iya, benar banget. Jadi selain jadi media pembelajaran, Iya, juga untuk mengedukasi Siswa, siswanya biar tentang tahu batik Indonesia. Betul, ini kan warisan budaya juga kan iya, ya. benar sekali. Oke. Kita bisa lihat, oh ini ada 3 sisi ini Mbak ya. Ini ada 4 sisi Oh, ya. 4 sisi sebenarnya, Ini dari teman-teman depan, ya. ini ada boleh berdiri nggak? Boleh, Ini boleh, ada boleh. lingkungan masyarakat. Jadi nanti di sini ada di dalam ini saya sih nyebutnya kayak pintu atau jendela gitu ya. Oh, gitu. Nanti setelah dibuka itu ada gambarnya itu menunjukkan tentang permasalahan tentang norma-norma tadi. Ini di lingkungan masyarakat. Kemudian yang sebelah sini ini ada di lingkungan sekolah. Lalu ada juga Nah, ada ini di lingkungan keluarga. oh gitu. Kemudian- Kita buka kali Mbak ya. Boleh. Oh, tapi ada sebelum Oh, iya, ya, masih satu ada satu lagi. lagi. Sebelumnya, ini apa sih yang Putar belakang dulu. ini ya? Iya. Itu seperti bentuknya amplop. beda ya? Jadi di sini itu nanti ada apa ya? Seperti pin kertas gitu untuk siswa itu nggak langsung saya mau yang ini Bu, saya mau yang ini Bu. Enggak, Oh, iya. tapi ada Kayak misinya gitu ya. iya, boleh Misinya dibuka ya? tersendiri, boleh silakan. Kita buka dulu. Nah, Oh iya, warna-warni ya, seru iya ya ini kalau buat ada semangat berapa ini? gitu. 1, 2, 3, 4, 8 ya. Nah, 8 ini ada artinya nanti siswa disuruh ambil satu, Iya. kemudian ketika saya ambil misalnya ini. yang atas ini. Nah, ini ada warna orange. Berarti ini nanti yang harus dianalisis itu sesuai dengan warnanya. Oh, Warna iya, orange ya. warna Berarti ini ada di orange. lingkungan keluarga. Nah,
Kenapa ada nomor 7? Ini maksudnya nomor kelompoknya kan, soalnya nanti diskusi gitu. Sistemnya diskusi bareng sama teman-temannya Iya, sendiri. betul sekali. Setelah dapat keluarga nih tadi kan warnanya orange. Terus berarti harus dibuka salah satu gitu. Iya, Mbak boleh ya? pilih salah satu, terserah yang mana. Mana Coba ya? Mbak Alin. Cip-cup, kembang Oke. kuncup. Coba pilih yang ini. Iya, aja. boleh. Pinggir yang deket sama aku ya. Boleh. Apa ini? Coba aku buka. Jeng jeng. Nah, ini ada gambarnya. Oh iya, salim sama Oke. orang tuanya. Nah, nanti berangkat sekolah ya. iya betul. Ini tuh diambil dulu sama siswa, dikasih ya. Kemudian didiskusikan sama kelompoknya, gitu. dianalisis. Yang harus dikerjakan itu ini termasuk pelanggaran atau penerapan norma apa gitu. Kemudian mengapa sih ini harus dilakukan? Apa akibatnya gitu. Nah, setelah itu kan sudah dikerjakan, waktunya udah habis. Kemudian ini disusun dalam bentuk laporan itu seperti membuat peta pikiran gitu loh. Jadi kan siswa bisa melatih kreativitasnya juga kan ya. Iya, gambar-gambar Nggak hanya gitu. nggak hanya laporannya Nulis tertulis aja itu gitu. enggak. Jadi nanti dibuat peta pikiran, setelah itu dipresentasikan. Kalau udah ya nanti siswa disuruh buka lagi ini. Oh, ini Ya ada boleh lagi. dibuka. Apa Ini ya ada ini penjelasannya ya. Oh, Nah, di sini ada gini. tulisannya. Bisa dibaca, Mbak Ani? Penerapan norma Kesopanan. Nah, ini berarti termasuk penerapan norma kesopanan di Oh, lingkungan iya. keluarga. Benar sekali. Nah, sekaligus nih nanti dijelaskan kalau misalnya melanggar norma kesopanan itu sanksinya apa sih? Nah, nanti bisa dilihat. Ini ya, mendapatkan celaan, Iya. cemoohan dan dikucilkan dari pergaulan. Oh iya. Gitu. Terus Boleh. kalau Itu ada sumbernya. sumbernya. Sumber dari norma kesopanan itu apa? ini Iya. sumbernya ada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Iya, itu dari Oh, tingkah gitu. lakunya gitu kan ya. Biar kelihatan kan kesopanan juga. Iya, betul. Oh, ini seru banget ini Mbak ya. Jadi buka-buka Iya. itu dikerjakan dulu, buka-buka sama temannya. Kira-kira apa sih sanksinya? Sumbernya dari mana? Iya betul, gitu. terutama kan ini sasarannya untuk siswa kelas 7 gitu kan ya, kelas Oh 7 iya, SMP. kelas 7 SMP. Semester 1. Jadi kan kalau misalkan dikasih media pembelajaran yang terlalu berat. kan mungkin cara berpikirnya Belum belum bisa. belum sampai. Jadi ya harus dibuat semenarik mungkin. Benar sekali. Apalagi kelas 7 kan baru adaptasi Iya, sama betul. sekolah baru. Kalau Baru dikasih masuk. yang berat-berat, aduh, aku aja belum Susah. kenal temenku. Iya. Kok udah disuruh gini. Kalau gini kan nanti kan diskusi, jadi kan bisa lebih akrab juga kan ya sama Iya, temannya. sama temennya biar lebih kenal lagi. Oh, gitu. Iya. Ini menarik sekali. Ini Iya, juga alhamdulillah. proses pembuatannya cuma sehari loh ya tadi. Satu dibikin. hari, satu hari. Sebelum duhur sih mungkin sampai malam, sama keesokan harinya itu tinggal kayak finishing, Oh, iya. rapiin mungkin Gitu yang aja? iya itu. Yang Ini lama cepet itu banget. yang lama itu sebenarnya mikirnya ini Oh mau iya. dibuat gimana ya, idenya gimana? itu loh yang Benar sekali. Oh ya, ini kan kalau dilihat kan kayak gift box gitu ya. Iya, betul. Apakah terinspirasi dari gift box dia sekarang lagi kekinian itu atau bagaimana ini? salah satunya sih itu ya. Dari gift box itu. Dari gift box itu ya, karena dulu juga pernah buat sih, tapi yang versi kecil. Oh iya, yang ada foto-fotonya Iya, betul. gitu, tulisan-tulisan kecil gitu. Iya gitu, dulu pernah buat. Terusan selain dari gift box itu juga dulu pernah sih buat media pembelajaran waktu ada mata kuliah media pembelajaran. Oh iya. Tapi kelompokan juga sama temanya kotak, cuman beda konsep, nggak kayak gini sih, beda. Nah, ini Jadi, lebih dikembangkan lagi, lebih sekalian kreatif aja lagi. daripada bingung mau buat apa, waktunya udah mepet, ya udah deh. Ini aja. Alhamdulillah terinspirasi jadi. juga. Soalnya udah Sudah pernah jadi. buat yang versi kecilnya. Jadi dikembangkan saja. Iya, betul. Jadi memang menarik sekali nih ya. Jadi siswanya lebih paham. Terus Iya. warna-warni ada batiknya Iya. juga. Per kelompok bikin sendiri pun juga sebenarnya bisa. Bisa. Jadi dibuat game sendiri dalam satu kelas gitu ya. Iya, betul. Nah ini memang cukup mudah bikinnya. Kira-kira nih Mbak Ani, dananya dikeluarkan nih, misalkan teman-teman kan pengen buat gitu Oh, ya. iya. Saran berapa sih kalau mau bikin buat Berapa gitu? ya? Soalnya sih kebanyakan ini kan kayak misalnya kardus kan nggak perlu beli ya. Biasanya Oh, di iya, ini rumah kan dari kardus ya? ini Kardus baru bekas. utamanya kardus bekas. Jadi bisa memanfaatkan limbah-limbah yang Betul ada di sekali, rumah. barang bekas. Emang saya suka sih kayak ngumpulin Iya. buat sesuatu dari barang bekas gitu. Terus untuk bahan yang lain mungkin yang beli ya kayak kertas kado. Yang paling banyak beli tuh kayak lem, selotipnya itu kan cepet habis ya. Iya, Soalnya bener. kalau misal pita-pita ya emang udah ada sih koleksi di udah ada rumah. di Emang rumah. suka buat kayak gini. Jadi ya Mm-mm. mungkin sekitar nggak sampai 50.000 sih Nggak mungkin. sampai ya. Wah, ini memang mudah sekali dibuat. Mudah, Terus iya. dari
limbah rumah tangga juga. Iya, betul. Bisa ditempel-tempel lucu-lucu, nanti kasih gambar-gambar lagi. Sekreatif teman-teman Iya, semuanya. betul sekali. Nah ini yang namanya gift box ini memang keren ya, lucu gitu loh. Iya. Bentuknya kok jadi keinget ya namanya itu gift Apa? box itu. Ini kan problem iya. box tapi ke inspirasinya dari Gift box. itu. Iya, salah satunya. Keinget lagi. Nah bagus sekali memang. Mungkin Wah, kan keren banget. itu ya. Kalau misalnya ini dibawa ke sekolah kan kayak siswa, itu apa ya Bu? Kayak nebak-nebak gitu loh, apa gitu. Iya. Apa ya? Jadi kan sebelum pembelajaran itu udah ada motivasinya, udah kayaknya menarik nih. Apalagi kan ini materi norma ya cukup luas juga kan ya, dan Iya. ini juga materinya di sekeliling kita kan banyak. Jadi kalau misalkan nanti cuma sekedar ditampilkan kayak misalkan gambar-gambar di slide atau disuruh membaca, itu kan cukup bisa dikatakan monoton sih. Iya. Jadi ya jadi malu sendiri gitu betul. loh. Paling seru kan kayak gini, ada medianya, terus dilihat-lihat, aku mau pilih yang ini, pilih yang mana gitu. Iya. Seru banget ini bikinnya juga nggak susah. Nggak ribet-ribet sih. Jadi Yang penting dari limbah rumah tangga juga. niat, ada Bener niatnya. banget. Yang penting harus ada niatnya Ya dulu. bener, harus ada niatnya dulu bikin. Satu hari udah bisa loh ini. Soalnya yang jelimet tuh kayak ngias-ngiasnya gitu. Sebenarnya sih kalau cuma ini dari kardus, kemudian dikasih kertas warna hitam, itu sih sebenarnya gampang, cepet juga. Yang kayak nempel-nempel ngiasnya kayak pernak-pernik kecil-kecilnya itu loh Iya, yang bikin lama. seru banget. Kita bisa perlihatkan mungkin ya sebelah Boleh. yang lain gitu biar kelihatan. Coba. Oh ya ini bling-bling ya. Temanya bling-bling. Iya. Seru banget. Soalnya juga warnanya kuning. Boleh aku buka ini mungkin? Boleh dong. Coba yang bawah deh. Tadi udah pinggir. Ceng. Oh ini lingkungan sekolah. Oh di Oke, iya ini di lingkungan sekolah. sekolahnya teman-teman. Gambar apa ya itu? Itu gambarnya Salim sama Bapak Ibu Bapak guru Ibu ya. bareng-bareng. Iya biasanya dulu kan kalau belum musim pandemi Masih. ini pasti gini kalau ada upacara gitu pasti Iya, biasanya kan salim kalau di bareng. gerbang gitu kan gurunya berjejer gitu ya. Iya, salim dulu biar silaturahminya Oke. juga lebih bagus. Coba selanjutnya ini apa ini? Termasuk apa ya ini ya? Pelenggaran Kita atau lihat penerapan? dulu ya. Ini termasuk Sama penerapan norma kesopanan kesopanan. juga. Oke, tapi ini nggak cuma penerapan loh, ada juga yang pelanggaran. Oh, ada yang pelanggaran? Mungkin yang ada sih setiap ini ada pelanggarannya juga. Ini kan apa ya? Nggak Iya, ketebak kan ya? juga random gitu loh. Random. Acak aja gitu. Yang ini loh. Coba, yang coba, bagian ini ada sih salah Ada satu. lingkungan masyarakat. Ini apa ini gitu loh kayaknya yang mana ya? pelanggaran. Coba yang sini. Kalau ini penerapan berarti ini yang pelanggaran. Oh gitu. Iya benar. Kalau yang ini penerapan ini. Iya, itu penerapan, betul. Penerapan norma apa ya kira-kira? Ini normanya juga Norma apa? kayak kepedulian gitu ya kan, ini kayak ngasih sesuatu gitu untuk orang yang membutuhkan. Oke. Norma itu kan ada 4 ya, ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, sama norma kesusilaan. Oh Nah, iya. Kalau ini yang termasuk, coba yuk dicek dulu. dicek dulu nih, wah aku kok penasaran ya. Apakah aku Oke. salah atau benar? Ternyata norma kesusilaan. Oke, kesusilaan. Benar sekali, membantu orang yang membutuhkan. Betul. Kalau yang ini berarti ya yang pelanggaran. Coba aku pengen tahu yang pelanggarannya kayak gimana sih? Coba. Oh iya. Naik motor bonceng. Ini kan masih anak-anak gak Iya, pakai betul. helm. Terus bisa lihat ini kayak melintasi itu loh. Apa lewat dari jalur. Zebra cross itu ya? Atau apa sih ini Nggak namanya? boleh, Iya. zebra cross ini nggak boleh loh ini. Apalagi gak pakai helm. Mm-mm. Masih anak sekolah Masih juga. anak sekolah kayaknya Di juga bawah umur. Ini nggak ada spionnya loh ini. Oh iya, banyak pelanggarannya ya ini berarti. Ini pelanggarannya ternyata. Oke. Ini termasuk pelanggaran norma apa ya? Coba Kira-kira. kita lihat. Oh ternyata norma hukum. Hukum. Nggak pakai helm, nggak ada Betul. spion. Aduh, anak zaman sekarang banget itu ya. Oke. Nah ini juga sanksinya, coba ini dapat sanksi apa dia? Tegas ini Sanksinya itu sanksinya. tegas, Ada denda dan juga hukuman fisik seperti pidana. Oh iya, pidana penjara gitu ya. Iya betul. Mm-mm. Kemudian ini sumbernya Coba kita lihat. dari peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah setempat berdasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini kan norma hukum ya. Jadi sudah pasti berdasar. Kalau tadi yang Iya. agama itu kan mungkin hanya kekeluargaan, sanksi Kalau sosial, gitu aja. Oh iya, seru banget ini. Jadi pengen tahu yang lain-lain gitu ya. Oke.
banyak banget emang ini cocok sekali untuk apalagi anak kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP ya. Yang baru pengenalan lingkungan sekolah aja masih bingung. Masih adaptasi ya. Terus kalau dikasih kayak gini tuh rasanya semangat lagi untuk belajar. Betul ya, termotivasi gitu. Pengen lagi pengen dibuka gitu. Kan nanti jadinya kedepannya misal gini, kira-kira pembelajaran selanjutnya kayak apa ya? Guru pun masih apa lagi ya? Iya, gitu. Jadi semangat. Jadi biasanya kalau pelajaran PPKN kan pasti ngafalin undang-undang. Iya, betul. Gitu-gitu aja jadi kayak bosan sendiri. Ngafalin kan ya susah ya kan. Iya. Kalau seperti ini kan guruku bikin apa lagi ya gitu. Jadi bikin semangat untuk ikutan kelasnya lagi. Jadi emang diperlukan kreatif gitu loh. Kalau mau membuat sesuatu, terutama ini membuat media pembelajaran ya harus kreatif, harus memikirkan kayak sisi kemanfaatannya gitu loh. Ini benar-benar ada manfaatnya nggak sih, sesuai dengan materinya nggak ya gitu. Jadi nggak asal buat, nggak sih. Niat juga. Ada dasarnya juga. Betul. Yang penting niat dulu. Bener. Ada ide nggak niat ya nggak jadi. Ya nggak jadi, nggak berangkat. Oke, nah ini kan sudah dijelaskan semuanya panjang kali lebar ya. Kayak bentuknya. Iya. Nah, ini juga tentunya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton podcast kali ini. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir nih Mbak ya, last but not least gitu. Oke, bahasanya so bahasa Inggris banget. Nah, jadi nih untuk Mbak Ani mungkin nih ada kata-kata nih yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang sedang menonton podcastnya kali ini, terutama nih ya untuk calon pendidik yang bisa termotivasi, bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Silakan. Oke. Untuk teman-teman di luar sana, terutama calon pendidik, mahasiswa, guru gitu ya. Nah, pasti suatu saat ketika kalian mengajar itu pasti dibutuhkan sebuah media pembelajaran. Nah, saran dari saya kalau membuat media pembelajaran itu tidak hanya asal membuat, tidak hanya yang penting adalah medianya, enggak. Ya harus dipikirkan matang-matang. Kemudian buatlah sesuatu yang kreatif, ide-ide yang unik. Kemudian lihatlah di sekitarmu, mungkin ada hal-hal kecil yang jadi inspirasi. Kayak seperti ini kan kayak gift box gitu ya. Kemudian betul, bisa juga memanfaatkan barang-barang bekas gitu loh ya. Bisa limbah-limbah rumah tangga. Jadi sekalian memanfaatkan gitu biar nggak sia-sia. Kemudian jangan pernah takut mencoba. Bener. Jangan takut gagal. Ya itu betul loh. Jangan takut gagal. Pokoknya buat aja dulu. Setelah dipikirkan idenya gitu ya, buat aja dulu, dirancang, didesain gitu loh. Kira-kira ini nanti maunya seperti ini, dipikirkan. Kemudian estimasi biayanya juga, karena berapa, itu gitu juga penting loh. Iya, benar sekali. Ya itu sih harus kreatif. Selain itu juga mungkin ini kan berbentuk fisik ya, ada bentuknya, mungkin bisa juga dikombinasikan dengan teknologi, mungkin bisa buat kayak aplikasi atau yang lain gitu kan. Sekarang kan musimnya kayak gitu ya. Kan era digital juga ya, jadinya kan bisa gitu buat mungkin setelah pertama pakai ini, mungkin selanjutnya bisa pakai aplikasi atau gitu. Mungkin mau buat video-video pembelajaran yang menarik gitu loh. Jadi siswa nggak monoton, gitu-gitu aja nggak. Biar lebih seru mata pelajarannya. Betul. Tetap semangat, jangan takut gagal ya. Jatah gagalnya ada sendiri-sendiri dihabiskan dulu. Iya. Benar sekali. Oke, makasih loh Mbak Ani sudah mampir di podcastnya IKIP Giri Bojonegoro hari ini. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcastnya, Ali juga ucapkan terima kasih. Mbak Ani terima kasih hadirnya juga ya. Ketemu lagi nanti ya. Iya siap, nanti ketemu lagi ya. Siap. Boleh lo main ke rumahku. Boleh langsung dekat soalnya. Tajuharjo, Kecamatan Kapas, dekat ya. Deket, siap. Langsung mampir pokoknya. Ayo langsung. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcastnya kali ini dan semoga bermanfaat tentunya. Amin. Semoga ya. Semoga bermanfaat semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan podcast-nya di Spotify IKIP Giri Bojonegoro. Jangan lupa untuk di-follow. Selain itu, kalian juga bisa menyaksikan podcast-nya ini di channel YouTube-nya IKIP Giri Bojonegoro. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe. Bye-bye. Terima kasih.